lagi nge-vlog di kebun Disen. Halo, selamat datang di vlognya Kebun Disen. Wuhui. Oke, hari ini saya Dede yang mau nge-hostin hari ini nih ya. Dan yang jadi kameramennya sekarang Dino. Nah, kita sedang ada di Dots. Warga Kerawang pasti udah tahu nih. Jadi Dots itu adalah salah satu usaha minuman yang ada di Kerawang yang hits sejak 7 tahun yang lalu. Nah, Dots ini sekarang udah ulang tahun yang ke-7. Dan sekarang kita lagi ada di cabang yang di Bypass. Jadi Dots ini ada 3 cabang. Yang pertama ada di Peruri, kemudian ada di Kertabumi, dan yang ini ada di Bypass. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama ownernya. Kebetulan saya udah janjian sih tadi sama ownernya. Yuk, ikutin saya. Bang, sehat? Ya. Hey. Nah bang, kita dari Kebun Disen nih, kemarin kan udah janjian ya. Oke. Nah sekarang kita mau nanya-nanya tentang bisnis Dots ini gimana sih? Boleh. Karena kan rata-rata teman-teman kita atau viewer kita adalah UMKM gitu. Oke, yuk. Sharing ya. Yuk, sip, yuk masuk. Kita tadi agak telat sebenarnya ya. Harusnya jam 1 ya, Tita? Sampai hujan banget sih. Iya. Jadi gini nih, kalau kita kan udah kenalan ya, udah janjian juga kemarin. Nah, cuman teman-teman kita, viewer kita nih belum pada tahu nih, siapa sih sebenarnya owner Dots ini gitu. Boleh dikenalin dan usahanya seperti apa awalnya gitu. Gua Hardika Denis, Ya. aslinya Hardika, tapi orang lebih familiar panggilnya Didot. Di Dots. Didot. Jadi kayak mungkin nama tongkrongan, nama Ya. main gitu lah, nama anak-anak gitu. Tuh. Kebetulan yang pendiri Dots. Iya. yang punya. Yang punya ya. Gimana ya? Ya udah yang punya lah gitu. Apa ya? Kalau anak-anak sekarang sih bilangnya founder gitu. Oh ya, keren-keren ya, Ya founder ya gitu. Founder kayak gitu. Nah, ini kan Dots ya. Kenapa sih namanya Dots? Dots itu singkatan apa? Kemudian udah berapa lama nih usaha ini? Sebenarnya banyak yang nanya tuh Dots tuh singkatan dari apa sih? Dots dari apa sih? Sebenarnya Dots tuh dari Didot. Di Dots. Didot. Di Dots. Bingung nyari nama apa waktu itu, Heeh. adalah Dots aja. Itu paling gampang. Terus Iya. atau mungkin orang juga lebih gampang dengar sih. Gampang. Familiar. Iya, Gampang familiar. dengarnya gitu kayak kemana ke tempat Didot. Didot. Dots mana? Dots yang green tea. Kayak gitu. Tapi- Kayak gitu aja sebenarnya. Nah, saya kira Dots itu emang Dots gitu minuman, jadi ngedots Dots gitu. ya. Nah, Juga lagi musim Dots gitu tuh. Dots gitu. Tapi bukan. bukan. Ya ternyata. Awalnya bukan drakor juga Dots. Oh iya, ada drakor Dots ya. Jadi ini Dots ini tuh ternyata kepanjangan nama dari ownernya, nama tongkrongan ya. Nama tongkrong, nama main seperti itu. Ini kan usaha udah lama nih ya. Kenapa sih sebenarnya Bang Dots ini mengambil usaha minuman gitu? Awalnya apa sih? Sebenarnya usaha tuh belum lama. Kan tahun itu baru 7 tahun. Di tag video ini nih berarti OTW 7 tahun lah, 6 tahun setengah. Ya. Terus kenapa minuman? Satu, minuman itu kepake di Kerawang. Ya. Kan kepake di mana-mana sih. Mana-mana. Kerawang kan panas nih. Ah. Minuman es seger dong. Iya. Haus, terus ya lebih gampang diproduksinya sih. Oh, waktu itu tuh lagi kalau histori dari Dots sendiri ya. Itu tuh lagi booming green-tea-an. Gitu-gituan. Itu Dots itu mulai tuh tahun 2014. Oke. Waktu lagi musim yang namanya kayak martabak green tea, terus kue cubit green tea. Nggak ada nih yang buat minuman green tea-nya, ada sebenarnya perusahaan besar. Tapi untuk yang kelas PKL yang di pinggir-pinggiran itu nggak ada. Banyak waktu itu tuh lagi banyak musimnya cappuccino cincau. Cappuccino cincau. Oke, gue inget itu. Jadi ya nyambung lah kesananya. Jadi lagi musim itu. Terus kalau alasan bikin Dots-nya, itu butuh uang. Butuh uang, masih butuh uang. Butuh uang. Waktu itu butuh uang buat jajan, buat main. Iya. Buat main kayak gitu. Jadi ya udah nyari uang sebulan itu tuh. Jadi alasannya simpel banget ya, butuh uang buat jajan main, tapi nggak taunya malah kebablasan sampai 7 tahun gitu. 7 tahun.
gitu. Nah, saya lihatnya di Instagramnya ini konsep apa dari branding si Dots ini keren banget. Nah, itu konsepnya tuh seperti apa sih dari Dots branding si Dots ini gitu? Konsep DOS itu sebenarnya itu kayak pengen storytelling aja ke teman-teman. Jadi tuh ditambah media iklan, apa sosial media tuh itu kayak wadah cerita buat DOS ke depannya. Jadi pengen tuh kayak storytelling gitu loh ke Consumer lah. ya ke followersnya Instagram itu tuh pengen cerita waktu itu yang terbaru tuh waktu kita cerita soal gimana perasaan kita Dot sendiri satu perusahaan itu pas ngadepin COVID kayak gitu, terus yang kita kangen ketemu konsumen jadi itu kita pengen tuh kayak storytelling ke teman-teman konsumen, jadi kayak heart to heart gitu. Alah, heart to heart. Tapi emang bener sih konsep storytelling ini memang bagus banget untuk ningkatin engagement ya. Iya. Jadi lebih kena ke customernya gitu. Misalnya kan gue lihat sih di Instagramnya Dot itu sendiri pasti ada foto customer lagi minum, kemudian ada yang lagi ngobrol, nongkrong, bahkan ada mungkin yang lagi sendiri entah itu cowok atau ceweknya jomblo mungkin ya. Nah kayak gitu diceritain juga seperti itu. Dari foto, dari caption. Dari foto, dari captionnya. Kita usahakan ya kita pengen cerita sesuatu di situ kayak gitu. Oke. Nah, cara branding seperti itu gampang banget gak sih pada saat waktu itu diterima di masyarakat hingga akhirnya naikin followernya itu sendiri? Enggak gampang. Nggak gampang, oke. Nggak gampang, tapi nggak sulit. Nggak sulit. Nggak Iya. gampang tapi nggak sulit, gimana nih? Jadi tergantung gimana ya. Kan ini kan kita kayak cerita sendiri aja ke sosial media itu. Jadi ya nggak dibilang sulit karena kita yang ngungkapin apa yang kita pengen ceritain aja. Beberapa foto, beberapa caption seperti itu. Oke. Ada juga ya foto dan lain-lain juga menjual yang kayak misalnya ayam mampir dan lain-lain kayak gitulah. Apa namanya? Hard selling. Hard selling. Kayak gitu ada. Terus yang konten-konten yang untuk menceritakan pengalaman konsumen dan pedagangnya Ada juga kayak gitu. Oke. Ya intinya sih nggak susah-susah banget dan disebut sulit enggak gitu. Tapi dibilang gampang ya enggak gitu. Tergantung kita menyikapinya sih kalau mau. Kalau kita mau belajar, Bisa. Kita bisa, semua bisa. Nah. Oke. Nah, ini kan Dot sudah berapa cabang sih? 3 ya? Cabang ketiga selama 7 tahun. Nah, sekarang kita bicara produknya nih. Nah, oh iya, kita belum ada apa-apa ya. Arahnya mana nih? Oh, nah ini dia. Makasih mah. Kopi. Oh ini. Ini green tea. Nah, green tea. Oke. Ini yang best seller. Gua coba ya. Produk pertama selama 7 tahun. Hah? Resipi nggak pernah berubah. Hah? Alhamdulillah rasa nggak pernah berubah. Hah? Cobain sendiri lah ya. Cobain. Kocok dulu nggak sih? Biasanya? Boleh. Kocok dulu ya. Kita cobain nih. Aku biasa saran nih kalau pakai sedotan gini nih, Kenapa sih? biar sampah ininya nggak kemana-mana. Oh, ada caranya gitu. Oh, oke. Biar sampah ini bisa kemana-mana. Nah, ini juga edukasi nih. Saya malah udah dibuka. Iya. Tadi dikantongin lah. Kita coba ya. Pantesan best seller. Alhamdulillah. Kopi. Itu apa? Kopi Kopi susu. Tapi tren. Ngikut. Ya emang sih yang Tapi namanya gitu loh, satu sih gitu. Maksudnya Bener. Kan kayak gue pun nggak langsung bisa dan nggak langsung mengerti soal bisnis ya. Ya. Dia kan belajar. Ya sebenarnya yang kata orang-orang senior pengusaha semua lakukan tuh yang ambil tiru modifikasi itu benar. Emang kepake. Jadi emang bagus untuk membuat pasar baru. Ya. Tapi nggak salah juga untuk mengikuti terus meracik hal baru. Maksudnya dimodifikasi. Oke. Ya gitu. Nah ini kata di Dots-nya, memang bagus untuk membuat hal yang baru, tapi nggak ada salahnya juga kita melakukan atau meniru atau yang disebut dengan ATM. Iya. Amati, tiru, modifikasi gitu. Dan kalau dipikir-pikir ya, hampir semua usaha yang besar-besar pun pasti niru Iya sih. dari yang lain. Niru dari yang lain. Kalau nggak salah dulu McD kan burger banget. Ya, terus Sekarang ikut KFC. karena memang pasarnya, karena pasarnya mengikuti pasar seperti itu. Bahkan sekarang KFC pun sekarang ada healthy foodnya ya. Nah gitu, yang di Jakarta gitu. Jadi semua kan kita ikutin pasar, kita ikutin tuh ntar tuh apa yang pasar butuhkan,
identitas karena kan hal itu udah lama. Nah, ini nih yang suka dilewatkan sama para UMKM. Apa yang pasar butuhkan itu yang harusnya kita sediakan. Betul. Bener, kadang UMKM itu menyediakan yang pasar nggak butuhin karena mungkin ngikut-ngikut tren, tapi belum tentu di produknya itu masuk gitu kan ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah berbicara produk, best sellernya itu ada green tea ya. Nah, ini kan Dots ini kan udah mau hampir 7 tahun. Boleh dong share kiat-kiatnya kenapa bisa sustainable, ibaratnya bisa bertahan sampai 7 tahun ini gitu. Mungkin dari awal dari diri kita sendiri sih. Oke. Dari kita makasih diri kita sendiri, terus makasih ke teman-teman yang udah bantu. Oke. Tim-tim yang di sini tuh semua teman-teman semua, terus yang ngebantu dari nol, dari dulu di mobil doang kan, awalnya di mobil. Oh, awalnya di mobil. Di Soalnya saya tahunya tuh awalnya bukan di mobil tapi di mana tuh? Yang Peruri, kafe. Di mobil, 2 tahun tuh di mobil. Oh, jadi 2 tahun di mobil. Terus langsung bentuk kafe, terus ini yang barunya, konsep terbarunya. Tapi di Kertabumi juga ada ya itu ya? Masih ada. Masih ada. Masih di mobil. Masih di mobil. Jadi intinya bersyukur ya. Bersyukur. Belajar, ngikutin pasar, ngikutin yang pasar mau. Tapi jangan selalu ke bawah arus ya. Ya, yang tadi saya bilang. Jangan selalu ke bawah arus ya. Boleh ngikutin pasar. Tadi kita agak direvisi kalimat tadi sebelumnya. Ngikutin pasar yang pasar mau. Ya. Jangan ke bawah arus. Oke. Tetap punya ciri khas, identitas. Iya. Nah, oke. Kita berbicara awal dan sekarang nih ya. Kalau misalnya usaha pasti berbicara tentang sales atau penjualan. Nah, gue pengen tahu nih awalnya itu Dots laku berapa sih? Kita boleh nyebutinnya. Ya udah ini aja deh. Keluar botol berapa botol pas awal? Pas awal. Belum ada botol, Gelas, oke, pas awal. Awal itu 7 sehari. Hari pertama. Terus beli teman. Yang beli teman. Oke, tapi support sih, teman support banget. Nah, tapi sekarang berapa? Dari 3 cabang ini berapa? Aduh, kita pengen tahu dong nih teman-teman pasti penasaran, apalagi orang Kerawang nih. Iya. Aduh. Masa anak ini saking gak pernah dikontrol mungkin. Udahlah, udah saking banyaknya. Kayaknya. Sebulan itu 5 sampai 10 ribu. Kayaknya. Udah termasuk botol dari ini ya? Atau enggak? Beda lagi. Wow, berarti bisa lebih dong. Kayaknya. Oke, mantep banget itu. Mungkin bisa sampai 25.000 botol lah kita anggap seperti itu ya. Itu dari awalnya 7 botol sampai sekarang 25.000 botol ya. Ada pengalaman awal-awal tuh. Jadi gimana? Dulu yang beli teman-teman. Sekarang ini salah satu produk baru. Harus edukasi ke konsumen. Ada ibu datang. Mas, ini apa? Ini green tea Bu, enak nggak? Kan klise ya. Maksudnya kan gue pedagang, maksudnya gue bilang gak enak pedagang. Iya. Bu. Terus sampai akhirnya ya udah ibu coba aja, saya kasih, kalau ibu suka baik lagi, kalau enggak nggak apa. Akhirnya dia beli terus sampai sekarang. Nggak tahu, saya udah lupa sih. Udah lupa sih karena saking banyak tadi 25.000 botol gitu. Iya. Enggak gitu. Enggak juga. Jadi intinya ada pesan sih di situ. Jadi saya tuh itu baik ke orang tuh nggak ada salahnya. Iya, pertama baik ke orang nggak ada salahnya. Terus gue nggak tahu dia bakal jadi pelanggan loyal Dots itu tuh nggak tahu. Di hari pertama gue ketemu sama dia, gue nggak pernah tahu kalau dia tuh jadi pelanggan loyal buat Dots Green Tea. Cuma gara-gara dia nanya Mas ini apa, gue jelasin. Terus sebenarnya gue pusing, gimana jelasinnya ya, enak apa enggaknya, udah ini cobain aja deh. Kalau enak balik lagi deh, kalau enggak apa-apa. Oke. Ini menarik juga sih. Memang ya, yang namanya usaha, kalau misalnya kita punya produk, itu wajib mengedukasi customer. Iya. Wah, ini apalagi ya produknya bentuknya ada. Kita aja nih ya, jasa desain grafis yang produknya berupa visual, kita sampai bikin konten-konten seperti ini, sampai bikin edukasinya terus-menerus gitu. Biar konsumen tahu produk kita tuh seperti apa. Iya, saya ada lagi cerita. Ada konsumen juga. Dia tuh dari, bisa dibilang masih gadisnya, masih kuliah kalau nggak salah itu. Waktu itu. Terus dia kerja di satu lembaga. Awalnya bukan teman siapa-siapa, bukan teman gua atau teman lingkaran gua. Datang sendiri terus jadi pelanggan loyal tetap nih, sampai dia nikah ngundang. Keren banget itu. Itu pelanggan ya. Gua nggak ada hubungan apa.
Sebelumnya ada hubungan yang lain selain pelanggan. Oke. Dia datang, pas dia nikahan ngundang, satu Oke. keluarga gue diundang. Keren banget tuh. Berarti itu saking apa ya, engagementnya udah Itu keren sih. terbentuk. Itu keren banget sih. Jadi Ini sih bukan ke gue, ke dianya keren. ya buat Dots juga keren ya, dalam artian Dots ini bisa membrandingkan bisnisnya sampai sedekat itu sama konsumen gitu kan ya. Iya. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol banyak dan tadi kan Mas Didot juga udah mau ada janji lagi, jadi kita nggak bisa panjang lebar dia. Ini sebagai penutup aja. Buat teman-teman yang pengen beli Dots itu ada sosmednya, ada nomor handphonenya atau bisa kemana aja? Instagramnya apa? Dots Green Tea. Dots Green Tea. Oke, buat teman-teman kalau misalnya mau nyobain Dots Green Tea itu bisa ke Dots Green Tea. Oke Bang, itu aja ini ya. Makasih Makasih. ya, Mampir. Oke, dan ini juga makasih udah mau ajakin ngobrol dan Iya. edukasi Ah, ke kurang teman-teman. harusnya. Iya, Masih harusnya panjang ceritanya. harusnya dilanjut lagi, cuman ya karena tadi kan ada janji katanya gitu. Jadi, Oke, yaudah itu aja kita tutup ya. Sampai hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye Bang.